berarti kalian lemes ya. Semangat terus ya belajar pada hari ini ya. Baik. Oke. Kabar kalian tadi sudah tanyakan, sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kalian semangat untuk belajar di materi Apaior nanti ya. Nah, setelah belajar, pimpin Nova untuk berdoa. Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next kita apa nih? Cek hadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Saya kelihatan banyak pendengar hadir ya. Anak-anak. Baik, mudah-mudahan yang sudah hadir diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita dapat berkumpul di kesempatan selanjutnya. Yuk, berdiri silakan di scan. Ada link Google-nya, silakan diisi terlebih dahulu yuk. Silakan yuk, diisi terlebih dahulu. Di scan linknya. Ya. Nah, ada apa di situ? Tulisannya? Oke, asesmen awal. Silakan asesmen awal kalian isi terlebih dahulu anak-anak semua, pintar-pintar. Yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Kalau udah keluar pakai login email kalian ya. Login. Nah. Ya nggak? Bisa? Langsung aja langsung. Nah, ini dari gambar itu panasan. Rasanya itu kalau misalnya panas lagi panas banget, waduh bisa-bisa kita kayak dehidrasi ya, keringetan banget. Nah, ini dia, bumi aja udah panasan banget. Tujuan kita belajar, kalian bisa lihat, kita jadi bisa mengidentifikasi macam-macam gas rumah kaca, mengidentifikasi penyebabnya, menganalisis kemacetan global dan dampaknya, mengajukan gagasan dan menyampaikan saran. Nah di sini nih, dua poin ini mengajukan gagasan dan menyampaikan saran. Kita belajar bagaimana kalian mencari sebuah solusi, mengungkapkan sebuah pendapat ataupun ide nantinya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Arti pentingnya kita harus belajar di sini fenomena pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari, dampak pemanasannya dan solusinya. Ini poin terakhir. Cakupannya, pengertian pemanasan global, efek rumah kaca, dampak pemanasan global dan penanggulangannya sendiri. Penilaian yang saya akan ambil ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalian bisa berkumpul dengan temannya minimal satu kelompok 5 orang bebas. Kalau bisa ada cowok ada ceweknya. Silakan berkumpul dengan teman-temannya. Ayo. Silakan. Baru saya di mana? Itu berapa? 4. Kok? Isi kok? Mencari ini. Kok mana? Kalau guys aku join. Di kok sini. Dua lagi ya? Dua lagi bergabung aja di sini. Kelompok yang sebelah situ. Ya boleh berempat juga Bapak, maksimal 5. Dikondisikan. Dengan kalian mendownload chemistry dan fisik simulasi aplikasi ataupun yang menggunakan laptop, pad, Java simulation di Google ada. Ya, di Google ada. Ya, itu yang di laptop, walaupun yang di handphone juga ada. Anak-anak semuanya sudah dibuka semuanya aplikasinya. Ya, di sini yang kita gunakan adalah yang atmosfer ya anak-anak. Kalau misalkan yang di handphone kalian sudah buka, ya. Ya, dibagi aja. Dipecah aja.
LKPD ini kita bisa bagi ngerjain yang lain juga. Ya, kita aja berapa sih? Dibagi aja. Kalian boleh lihat ini aplikasinya, kalian lihat dulu. Ya. Ini. Yuk. Gak apa-apa, pakai laptop. Pakai PT juga. Ya. Maksudnya ke greenhouse effect yang di handphone. Yang di laptop juga sama, greenhouse effect. Ya, di App Store. Kalau misalnya di App Store berarti boleh bareng-bareng ini. Greenhouse effect. Ya. Di greenhouse effect. Ya, betul. Itu dari yang buka, betul. Ya. Nah, di sini jangan lupa kelasnya ditulis, nama anggotanya ditulis juga. Cara penggunaannya kalian bisa lihat di LKPD-nya yang sudah saya berikan, bisa dihilangkan ataupun masih ada seperti itu. Ya, balik ke halaman selanjutnya, di situ kalian bisa lihat. Ya, hasil pengamatannya, jumlah awannya, konsentrasi gas rumah kaca dan suhunya bagaimana, dilihat dari aspek siap suhunya tanpa gas rumah kaca, medium ataupun large, diatur-atur aja. Variabel yang naik turunnya ya anak-anak ya. PD yang ada di sini, permasalahan yang ada untuk pengamatan 1 dan pengamatan 2. Ya. Lalu yang pengamatan ini, nah itu kalian bisa atur, diatur di situ sinar 1950 2020. Itu dalam keadaan apa? SH. Iya dari SH dulu. Mediumnya gua 14, itu 13, iya ini 13. Bagaimana? Sudah mulai mengisi yang bagian bawah? Ayo, segera diskusikan permasalahan.
Dua tahunnya juga dirubah biar pergerakan dari suhunya gimana ya. Itu buat tampilan 2, ini tampilan satunya sudah naikin turun aja. ya naik turun kan dilihat dari suhunya tanpa gas rumah kaca atau medium atau loud itu kan enggak kita naik turun ini gitu. Ini berarti Ya dilihat dari suhunya. minus 8,3. Iya, ya itu kan kalau itu apa non kan? Nah non berarti gimana non? Ya. Dia dikasih PPT kita. Ya, sekalian langsung ya berjamaah semuanya. Di non ini kan non tulisannya. Iya. Oke. Iya lihat suhunya nih sampai dia benar-benar berhenti ya. Iya suhunya sampai benar-benar berhenti ya. Kalau misalnya masih berubah-ubah dia tulis ya. Bisa? Gimana? Nah ini buat naik turun kita. Itu sinar mataharinya kan? Ini kan di play dulu. Nah mulai kan? Ya naik panasnya beda. Terus kamu bisa lihat gitu ya. Apa namanya suhunya berbeda. Kamu nggak tenang itu dinaikin. Dinaikin di akar. Nah, lihat kamera suster dan soal suhunya. Oh kamu pandang ini back wave. Nah itu yang wave. Kamu yang wave ini kan. Nah, kamu kan bisa lihat di sini. Kalau misalnya dibuka tanpa gelas sama kaca berarti itu ini non. Berapa suhunya? Medium kan berarti tengah. Berapa suhunya? Low. Ada ya. Main diskusi bareng-bareng. Ya. Ya. Beda lagi. Nggak bisa.
Yang S. Ada kesulitan? Gimana kesulitannya? Ini jauh-jauh kan biar ayo silakan buka dikit kejauhan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok pertama. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Nah, kan tadi kita disuruh simulasi di WhatsApp atau nggak di aplikasi kan. Nah, dari hasil observasi kelompok kami, kan kita disuruh isi tabel tuh. Nah, kita disuruh kayak naikin tentang gas rumah kacanya itu kan. Nah, kalau misalnya suhu gas tanpa gas rumah kaca, terus tapi ada awannya itu minus 17,6 derajat Celcius. Kalau misalnya gas rumah kacanya ditarik ke medium, itu suhunya 4,2 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya gas rumah kacanya dinaikin sampai maksimum, itu suhunya 25,8 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya suhunya suhu atmosfernya ini tanpa awan, itu suhunya, jadi yang kalau tanpa gas rumah kaca itu minus 8,9 derajat Celcius. Terus kalau misalnya ditarik ke medium itu 13,9 derajat Celcius. Terus kalau misalnya dinaikin ke paling ujung paling atas itu 36 derajat Celcius. Nah, dapat disimpulkan kalau gas rumah kaca itu sangat berpengaruh bagi suhu di bumi. Nih, jadi kan tadi aku kasih tahu kan kalau misalnya makin lama makin dinaikin gas rumah kacanya itu berarti suhu di bumi itu makin naik. Nah, awan itu juga berpengaruh bagi suhu yang ada di bumi. Kalau yang tadi aku bilang kalau suhu ada awan itu pasti lebih tinggi suhu
menyebabkan suhu di bumi semakin panas. Ya. Good. Selanjutnya, Jam ke-6 telah selesai. Saatnya memasuki jam. Misalnya adalah bencana alam yang paling tinggi adalah karhutla sebanyak 1.802 kali. Nah, yang kedua di 2021 dan 2020 angkanya tembus hingga 66.000. Ini kejadian ini disebut fluktuatif. Di tahun 2023 yang menonjol di Indonesia yang terbesar adalah bencana hidrometeorologi. Yaitu terjadinya banyak sama gas rumah kaca. Nah, karena hutan-hutannya itu ditebang, jadi kan kalau pohon-pohon itu kan dia tuh menghasilkan oksigen kan. Nah, jadinya kalau kayak gitu gak ada yang menghasilkan oksigen sehingga suhu di bumi itu semakin panas. Nah, kalau hutan kebakaran itu yaitu kebakaran hutan kan. Nah, kenapa sih terjadinya longsor? Nah, longsor itu kan jadi hutan-hutannya tuh ditebang, pohon-pohon ditebang, sehingga kalau hujan itu gak ada yang menyerap air. Karena itu jadinya yang kita hadapi saat ini tuh kita tuh harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kita juga kayak bisa menggunakan kayak kendaraan yang juga menghasilkan gas karbon. nah barusan tadi kalian sudah melaksanakan HKPD dan sudah kalian bisa nanti handoutnya kalian bisa ambil. Next bisa kalian mulai kesimpulannya bahwa kita harus menjaga bumi tercinta, ya kan, dengan berbagai cara yang efektif, yaitu menanggulangi dengan kendaraan bermotor, kalau bisa berboncengan, naik mobil bisa berempat, naik sepeda lumayan dekat, atau berjalan kaki. Boleh silakan KKPJ dikumpulkan. Sekarang terakhir untuk asesmen evaluasi dari hasil pembelajaran hari ini. Silakan kemudian anak-anak mohon dibagikan. Yang dulu bantu saya KKPD-nya. Ya, satu orang satu. Ya. Sini kumpulkan. Untuk belajar kita pada hari ini, terima kasih telah bekerjasama untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Selamat.